Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa silahkan dipimpin oleh KM. Oke, mohon perhatian. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di saat pandemi ini terlihat kalian sangat semangat sekali. Mudah-mudahan semangat ini menjadikan prestasi kalian itu meningkat, ya. Baiklah, untuk mengingat, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu siapa aja? Rumah tangga produksi. Ya, terus? Rumah tangga pemerintah sama masyarakat luar negeri. Oke, baiklah. Makasih ya. Mengingatkan lagi, mohon untuk absen silahkan dicek pada linknya yang sudah Bapak kirim ya. Baiklah, dalam pembelajaran ini kalian harus semangat. Nah, apalagi ilmu ekonomi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam membantu orang tua di rumah. Misalkan orang tua lagi melaksanakan pekerjaan, membuat gorengan atau keceprek untuk dijual, tolong pada saat kondisi ini karena tidak kemana-mana dan kalian belajar di rumah, tolong bantu ya. Anda membantu itu sebagai penerapan ilmu yang telah Anda dapat di sekolah ya. Nah, mohon semangat ya. Nah, oke. Pada materi sekarang ini kita akan mempelajari tentang sirkular diagram. Ini sebenarnya materi ini sangat berkaitan dengan materi minggu kemarin. Nah, pada diagram ini kita hanya memperjelas dalam bentuk diagram 2 pelaku, 3 pelaku, dan sampai 4 pelaku ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Silahkan perhatikan tujuannya. Terlihat tidak? Atau circular flow diagram mulai dari 2 sektor, 3 sektor, sampai 4 sektor. Yang kedua tujuannya yaitu kalian dapat menyajikan hasil analisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Circular flow diagram mulai dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, ke bagian inti, silahkan perhatikan materi yang ditayangkan oleh Bapak, yaitu berupa PPT ya. Perhatikan ya, ada 4 sektor yang ini ya. Diagram. Melibatkan berapa pelaku? Iya, Pak. Yaitu 4 pelaku. Pelakunya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga produsen. Oke, bisa dipahami ya. Ya, mohon jangan berisik ya, perhatikan untuk suaranya di Oke. Selanjutnya kita ke penayangan materi. Ini adalah arus barang, di mana dari rumah tangga konsumen kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk kegiatan ekonomi sektor corak modern. Selanjutnya ada circular flow diagram untuk 3 sektor. Nah, dalam kegiatan ekonomi 3 sektor ya, selain ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, kita juga melibatkan pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu pemerintah, masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masyarakat luar negeri berperan dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Mengapa masyarakat luar negeri harus berperan penting dalam perekonomian suatu negara? Iya, kira-kira Rizky bisa menjawab, yang lain? Ya. Soalnya Pak, kan dengan adanya masyarakat luar negeri, produk Indonesia itu bisa diketahui oleh masyarakat luar gitu Pak, dan sehingga adanya ekspor dan impor juga Pak. Oke, break room. Kita ke diskusi ya. Nah, diskusi ini nanti peserta di sini akan dibagi kelompok secara otomatis ya.
melalui breakout Zoom. Silakan, siapkan. Nanti kalian kalau disuruh join ya. Ayo kelompok 3, silakan untuk menjawab soal dari kelompok lain, Nadia. Pertanyaan dulu Pak ya. Ya, Sektor silakan. pelaku ekonomi lalu uraikan hasil analisisnya dengan baik. Jawaban menurut kelompok saya, 1. Rumah tangga konsumen atau RTK hubungan dengan perusahaan. Menurut kelompok kami, pada awalnya rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya yang Oke, makasih. dikonsumsi. Ya, cukup. Kepada Nadia, dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Pak. 3, ya. Itu jawaban dari soal kelompok 1 ya? Ya. Iya, makasih. Jadi menurut Rizky, Pak, tangga pemerintah dan juga masyarakat luar negeri itu mempunyai hubungan timbal balik gitu, Pak. Ya. Ada yang menghasilkan, ada yang juga memakai gitu, Pak. Oke, bagaimana dengan penampilan kelompok 3? Bagus? Bagus, Pak. Oh, bagus ya, makasih ya. Oke. Yang lainnya mohon untuk kelompok lainnya lebih disiapkan lagi untuk pertemuan yang akan datang ya. Oke. Bapak beri nilai di sini 80 ya. Makasih kepada kelompok 3. Dan begitu juga kelompok 1 2 telah menyampaikan dengan baik ya. Paham? Nah, oke, mohon yang lain harus lebih tinggi nilainya ya, di atas 80. Itu, Bu. Oke, baiklah, terkait gambar tersebut, tersebut menunjukkan kegiatan apa? Silahkan berikan komentarnya. Kegiatan Baik dari kelompok dipersilakan. Pelaku siapa? Pelaku ekonominya siapa? rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri. Luar negeri. Alhamdulillah. Kalian sudah paham. Oke. Silakan selanjutnya ya. Untuk ke kesimpulan, silakan. Pada kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu tentang circular flow rumah tangga produsen. Sedangkan yang 3 sektor itu melibatkan rumah tangga konsumen, produsen, dan juga rumah tangga pemerintahan. Dan yang circular diagram flow yang ke-4 sektor itu menggunakan 4 sektor, Pak. Oke, makasih ya kepada Rizky sebagai perwakilan kelompok lain. Mudah-mudahan kelompok lainnya lebih paham lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke penutup. Oke, baiklah. Yang telah kalian sampaikan dalam presentasi diskusi ini, alhamdulillah penyampaiannya baik sekali, baik dalam bahasa, sikap, dan kerjasamanya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu lebih. Yang telah diajarkan tadi yaitu tentang circular flow diagram mulai dari 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Nah, yang disebut dengan kegiatan interaksi 2 atau sampai 3 pelaku ekonomi itu disebut kegiatan ekonominya tertutup. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Kegiatan ekonomi terbuka yaitu melibatkan 4 sektor. Yaitu ditambahkan 1 sektor lagi, yaitu pelaku ekonominya masyarakat luar negeri ya. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak, insyaallah. Sisir ini memberikan manfaat buat kita. Misalkan buat sisir seperti ini ya. Nah, kalian mau sekolah. Nah, ini ada interaksi enggak? Ada. Nah, interaksinya pelaku ekonominya siapa aja kira-kira? Konsumen dan rumah tangga produsen. Kalau produk ini misalkan buatan luar negeri, berarti ini barang impor. Nah, berarti ada keterlibatan interaksi dengan pelaku ekonomi luar negeri. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari keseimbangan pasar. Mohon ya, sebelumnya dari sekarang kalian cari referensi di Google atau buku bacaan, buku elektronik, dan ingat jangan lupa jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ke dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Semoga kalian lebih baik lagi belajarnya di pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan. Siap? Sudah, Pak. Siap. Siap.